Oke, kalau kita cek-cek ya di pencarian Google mengenai Poco X3 yang matot-matotan, itu banyak banget artikel yang kayak ada bertebaran lah di mesin pencarian. Cuman salah satunya ini nih. Dan kalau gue baca sedikit ya, kegagalan pembaruan pada sistem operasi atau adanya malware dan virus ya di sebuah handphone Poco yang menyebabkan HP tersebut matot atau meledak lah. Enggak, canda gue. Tapi gue udah nyinggung sedikit ya. True story-nya di lapangannya si Poco itu matot karena apa? Link videonya gue taruh dah di deskripsi buat lu yang masih belum nontonin. Gue yakin banyak yang belum nontonin video gue di channel ini. Kenapa Poco banyak yang matot? Terutama Poco X3 Pro kayak yang lagi gue pegang ini. Tapi gue sekedar intermezzo dulu lah. Jadi ini adalah sebuah handphone yang menurut gue salah satu HP yang lumayan overkill di budget 1 jutaan ya. Jadi kalau nggak mau neko-neko yang lumayan oke dari segala aspek, mulai dari kamera, display ya kan, dan performa, baterai. Nah, handphone ini sebenarnya salah satu kategori yang lumayan juara ya kan. Dikasih display yang begitu enak, dikasih baterai yang begitu luas, hanya lega gitu. Jadi lu pakai bisa ya kalau pemakaian ringan seharian kuat banget ya kan. Dan displaynya juga nggak kaleng-kaleng. Apa itu 90 Hz ya? 120 lah, mana main 90. Nah kalau kita lihat dari benchmarknya sendiri, Poco X3 Pro itu sadis parah ya. Dia setara dengan iPhone yang lebih mahal, yaitu iPhone 8 ya, yang resmi. Gue ngomongin iPhone harga resmi ya. Ini benchmark Antutunya ditembus di 627.000. Ya, you can do a lot of thing ya. Lu bisa ngelakuin apapun dengan HP 1 jutaan di Poco X3 Pro ini. Hampir semua hal-hal berat, hampir ya, bisa lu sikat di Poco X3 Pro ini. Kalau mesinnya masih sehat, performanya masih Yakult. So, kenapa Poco X3 Pro ini menjadi menjadi HP yang lumayan oke menurut gua, ini menurut gua. Padahal HP lain banyak menawarkan yang lebih oke gitu. Contoh kayak dari produk Redmi, mereka ngasih layar AMOLED ya kan. Mereka juga ngasih kamera yang oke. Nah, kita tuh bukan bicara kalau ngomongin layar ya. Poco tuh bukan dia nggak ngasih layar AMOLED, tapi tuh layarnya tuh nggak segembel kayak Samsung yang lagi kalian lihat ini. Ini kenapa gembel? Ini belum AMOLED tapi sekismin itu warnanya ya. Pencahayaannya segelap itu, redup kan. Nah, sedangkan si Poco ini displaynya itu dia nggak ada embel-embel AMOLED memang. Cuman layarnya seenak ini ya. Jangan lau bandingkan layar yang IPS dengan IPS atau TFT yang lain di luaran sana. Ini agak sedikit berbeda bos layarnya, sedikit lebih maknyus. Hampir 11-12 sama mantan-mantan flagship yang beredar. Cuman menangnya si mantan flagship itu rata-rata di build quality, kerapatan pixelnya. Tapi kalau di pemakaian ringan, pemakaian daily lu gak bakal berasa sampai segitunya gitu. Nah, sedangkan si Ipong sendiri, kita ambil contoh si Ipong lah. Bang suka banget lu bandingin sama Ipong ya kan, HP utama gue Ipong boy. Jadi ya suka-suka gue lah, anjay. Gak mau, pasti dihujat. Jadi kalau kita lihat teman-teman flagship itu rata-rata dia stuck di 90 Hz ya. Masih di bawah 120 lah intinya rata-rata ya. Paling banter 90 tapi rata-rata di bawah 120. Apalagi kalau lo beli merek-merek Samsung lah. Itu mereka itu cuma ngasih display Super AMOLED ya. Memang oke, good job, enak, parah, nyaman gitu layarnya. Fix no debat lah layar AMOLED Samsung yang dari gen-gen Samsung A20, A30, A50, A50s itu maknyus sekali. Cuman layar semaknyus itu dikasih kamera yang gak terlalu fine-fine banget sih menurut gue. Anjay, bahasa apa gue. Intinya kameranya kayak kurang gitu. Nah, solusi paling simpelnya lu bisa cari HP lain. Cuman jarang banget HP itu yang menawarkan layarnya yang bening tapi performa kameranya oke. Tapi ya displaynya juga oke. Itu kayak sulit gitu. Apalagi lu beli merek Samsung gitu kayak agak-agak kayak berpikir secara berat gitu. Samsung kalau lu beli yang harga 1 jutaan rata-rata lu hanya expect ke incar displaynya aja yang nyaman. Nah sedangkan si Poco ini ujuk datang ya memang HP ini waktu lahir nggak sejuta juga. Ini HP berjuta-juta sekian. Cuman sekarang lu udah bisa sikat di harga 1 jutaan. Handphone ini si Poco X3 Pro ini
Gue yakin pasti banyak banget fanboynya kalau nggak ada kasus matot. Lalu apa solusinya? Soalnya Poco X3 Pro matot boy. Iya, solusi terbaiknya agak sedikit downgrade, yaitu adalah Poco X3 NFC, bukan yang Pro. Nah di sini masih ada beberapa benefit yang lu bisa dapat. Contoh kayak display yang oke sama kamera yang mumpuni. Masih dua package yang lu dapat. Di sini gue pengen ngasih bukti bahwa Poco X3 NFC ini jauh lebih jos ketimbang yang Pro ya untuk urusan durability mesin. Nah ini adalah mesin dari Poco X3 NFC. Jadi kebetulan masuk ada beberapa unit ya. Di gue lagi megang ada beberapa unit. Lalu karena gue penasaran, gue iseng ya, gue coba rilis mesinnya, gue coba tear down, dan hasilnya seperti ini. Ini gue coba ngacak aja random dari beberapa stok ya. Dan mesinnya masih clean look parah ya, masih bersih banget, anti servisan. Sedangkan ada beberapa unit Poco X3 Pro itu udah dedel-bedel ya, ada beberapa. Salah satunya yang kayak punya gua yang matot ya. Itu padahal random-random juga ya kan. Nah ini bagian bawah mesinnya juga masih clean look ya, itu ada bekas sidik jari gue ya. Ya ini gue coba bongkar dua ya, gue coba bongkar dua dari beberapa unit yang ada. Dan hasilnya sama, sebersih ini mesinnya. Dari sini membuktikan bahwa ini sebenarnya bukan bukti konkret ya, cuman ini bukti kecil-kecil lah versi gue. Dari sini bukti bahwa kalau lu emang pengen banget Poco X3 Pro tapi takut matot, solusinya ya Poco X3 biasa aja yang NFC yang kayak gue pegang ini. Ini durability-nya jauh lebih oke ketimbang yang varian Pro. Dan rata-rata orang yang pakai Poco X3 NFC ini ada masalahnya nggak bang? Rata-rata gue kasih tau masalah. Masalahnya tuh paling kayak klise banget lah. Kadang tombol volume agak keras karena pemakaian. Kadang ya speakernya agak-agak kecil tapi itu kotor karena debu, tinggal dibersihin langsung kenceng lagi. Kayak gitu-gitu men. Kayak kerusakan minor kayak HP-HP mahal pada umumnya gitu. Kagak ada kasus-kasus matot yang berarti di Poco ini. Selama beberapa unit masuk lalang melalang buana. Anjay, bahasa gue caur sekali. Ya, oke sekarang kita balik ke poin-poinnya. Nah, poinnya beberapa poin kalau lu ambil si Poco X3 NFC ini kan yang Pro takut matot kan. Yang pertama, lu tuh tetap bakal dikasih layar yang gila banget dan goks banget 120 cuy ya. Kalau layar 120 ini menurut gua ini jauh lebih nikmat kayak gini dibandingkan lo dikasih layar AMOLED, cuman ya grafisnya kalau lo pakai layarnya tuh kayak agak patah-patah gitu, kayak kurang smooth di mata. Nah ini komposisi layar IPS panelnya yang mantap, tuningan warnanya plus 120Hz, combo cuy. Buat ngegame maknyus ya, tapi lu harus sadar diri dengan performa benchmark yang ada di X3 NFC ini agak sedikit berbeda dengan yang varian Pro, tapi mesinnya jauh lebih awet. Oh, balik lagi ke display, dipakai buat nonton enak banget. Nah, poin yang kedua, kameranya juga swanger sekali. Kalau biasanya HP-HP Android yang harga murah meriah itu kebanyakan ngasih fitur yang berlebih banyak, gak jelas, beauty, bla bla bla. Kalau si NFC, Poco X3 NFC ini ngasih fitur tambahan untuk perekaman videonya. Jadi saat lo ngerekam pakai HP ini lebih stabil, dan itu buat lo yang udah biasa pakai iPhone, ya buat HP kedua, HP ketiga, Poco ini jadi solusi sih menurut gue. Dan sesuka itu gue sama HP ini. Di tahun ini aja gue udah ngebahas HP ini udah berapa kali. Tapi di video ini adalah video pembuktian aja bahwa kalau takut sama Poco X3 Pro, ya jawabannya Poco X3 yang NFC aja. Maknyus.